Meski hitungan resmi KPU masih jauh untuk diumumkan, tapi serangan terhadap program-program Prabowo Gibran mulai bermunculan. Padahal paslon 02 ini masih belum diumumkan sebagai pemenang resmi oleh KPU, apalagi dilantik. Serangan itu dalam bentuk penafsiran secara sepihak atau memotong pernyataan tim TKN Prabowo Gibran. Mereka berusaha membuat persepsi di masyarakat bahwa program-program yang diusung Prabowo Gibran saat kampanye cuma sekedar janji kosong atau malah akan membebani masyarakat. Soal makan gratis untuk anak-anak sekolah misalnya, dilakukan dengan menafsirkan secara serampangan pernyataan Komandan Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono. Dimunculkan isu bahwa makan gratis baru akan terlaksana pada tahun 2029. Ini jelas memotong ucapan Budi Satrio yang menyatakan program akan dilaksanakan segera setelah Prabowo Gibran dilantik. Tahun 2029 adalah target waktu yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di visi misi, di mana target memberi makan 82,7 juta anak Indonesia akan tercapai seluruhnya dalam waktu 5 tahun. Selanjutnya adalah soal dana untuk program makan gratis. Disebutkan dalam serangan itu, dana untuk program makan gratis diambil dari pemotongan subsidi BBM dan gas ukuran 3 kilo. Konsekuensi pemotongan subsidi BBM dan gas 3 kilo adalah naiknya harga BBM. Hal ini dibantah oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno. Betulkah kemudian nanti jika Prabowo Gibran terpilih, sekitar 2 hingga 3 bulan program makan siang gratis akan diluncurkan begitu, akan memangkas dari anggaran subsidi energi? Banyak yang protes soalnya nih, Mas. Ya. Saya kira pernyataan saya mungkin salah artikan karena itu dikutip dari sebuah wawancara saya dengan Bloomberg Television. Ya, di situ saya mengatakan bahwa kita akan melakukan efisiensi dari subsidi energi. Karena kalau kita lihat subsidi energi kita saat ini tahun lalu itu 500 triliun nilainya. Tahun ini 350 triliun. Dari 350 triliun itu yang terbesar subsidinya itu ada di Pertalite 163 triliun dan di LPG 3 kg. Ya, itu kurang lebih 113 triliun. Nah, padahal Pertalite dan LPG 3 kg itu 80% dinikmati oleh masyarakat mampu. Ya, bukan masyarakat yang tidak mampu, bukan masyarakat miskin, bukan UMKM gitu loh. Nah, oleh karena itu kita nanti berencana akan melakukan evaluasi terhadap mekanisme pemberian subsidi itu supaya apa? Supaya satu, kita akan sempurnakan dulu datanya, data penerimanya. Ya, terus kemudian kita harus melakukan penguatan dari aspek payung hukum. Siapa yang berhak menerima, kriterianya siapa saja, siapa yang tidak berhak menerima, dan kemudian juga ada sanksi. Kalau ketika nanti ada yang masih menjual kepada masyarakat umum harus disanksi, yang membeli itu juga harus disanksi, supaya apa nanti ya, angka yang 350 triliun saat ini otomatis akan berkurang karena yang akan menerima adalah mereka-mereka yang berhak. Jadi tepat sasaran. Nah, pengurangan itu, penghematan itu tentu merupakan penghematan APBN yang bisa kemudian dipergunakan dananya untuk membiayai program-program lain. Jadi sesungguhnya adalah sifatnya lebih pada efisiensi. Penataan kembali bukan pemangkasan, apalagi pemangkasan BBM. Kemarin kutipannya yang membuat resah masyarakat adalah pemangkasan BBM. Tidak ada sama sekali. Kebetulan saya pimpinan Komisi 7 DPR RI yang mengurusi masalah energi, jadi saya paham betul gitu loh mengenai kebijakan energi dalam negeri, dan pemangkasan subsidi BBM tidak mungkin terjadi karena itu adalah bagian dari penguatan daya beli masyarakat. Kalau BBM-nya itu sekarang kita lepas sesuai dengan harga pasar, tentu tidak banyak masyarakat yang bisa kemudian berkendara, padahal itu kan amat sangat penting. Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam cuitannya di X bahkan berbicara lebih tegas lagi terkait subsidi BBM dan makan siang gratis. Susi mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis bagi anak-anak di sekolah, karena makan siang gratis dapat memenuhi gizi dan tumbuh kembang anak. Sementara subsidi BBM selama ini menurut Susi banyak yang tidak tepat sasaran. Prabowo Gibran, Man of Our Time.